ترك بأس وقام من ساعته وكلا إن الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan badan dan pikiran, kekuatan iman yang dapat membuat kita mampu melangkahkan kaki menuju tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita dalam satu ayat. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka kita yang hidup dan masih diberikan hidup oleh Allah sampai hari ini, maka sudah seharusnya semua kegiatan kita, semua yang kita lakukan, semua tingkah laku, gerak-gerik pekerjaan kita haruslah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja pun harus bernilai ibadah. Kita ke ladang, kita ke sawah, kita ke tambak dan lain sebagainya. Semuanya harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala agar usia yang diberikan oleh Allah tidak terbuang sia-sia. Tapi di antara ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan cara pelaksanaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar sekaligus yang paling berat adalah ibadah salat. Dalam rukun Islam yang 5 kita tahu dan menghafalnya bahwa yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Kita yang muslim dari lahir barangkali tidak perlu mengucapkan 2 kalimah syahadat untuk menjadi seorang muslim. Meskipun ada kewajiban mengucapkannya, tetapi bukanlah syarat sebagai kita dianggap sebagai seseorang yang muslim. Yang kedua adalah melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Kemudian berpuasa, kemudian berzakat, kemudian haji dan umrah.
Tapi di antara perintah-perintah Allah ini, yang paling berat dan paling sulit untuk dilaksanakan adalah ibadah salat. Itu pula yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah kalau dalam hidup kalian punya kesulitan, dalam hidup ada sesuatu yang menjanggal, dalam hidup ada sesuatu yang kemudian membuat kalian berat menjalani hari-harinya, maka minta tolonglah kalian kepada Allah, kata Allah, dengan dua, bis-sabri was-salah, dengan bersabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu amat sangatlah berat, illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Ayat berikutnya kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua umur yang diberikan oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan semua fasilitas yang Allah persiapkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin suatu saat tanpa tahu kapan waktunya dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dengan keimanan yang semacam ini, barulah kemudian salat itu menjadi sesuatu yang tidak berat. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salat pula yang menjadi sebuah ibadah yang dijelaskan oleh Nabi bahwa salat itu adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min salatihi, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Fa idza saluhat faqad anjah, kalaulah salatnya benar, kalaulah semua salat yang dikerjakannya makbul di hadapan Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, dan kalau seandainya salatnya rusak, salatnya tidak dia jaga, memang sesekali dia salat Jumat datang dia ke masjid melaksanakan salat, hari raya Idul Adha, Idul Fitri datang dia salat, tapi salat-salat yang lain dia tinggalkan begitu saja. Salat asar dia biarkan, maghrib pun berkumandang, tidak menggubris pun suaranya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang salatnya rusak, salatnya tidak dijaga, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang celaka dan merugi. Kenapa penting salat? Karena salat adalah sebuah ibadah yang diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Langsung Nabi yang datang berjumpa dengan Allah untuk kemudian melaksanakan, mengambil perintah salat itu. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang-orang yang memang melaksanakan salat, tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, ketika azan berkumandang dia datang ke masjid-masjid, salat berjamaah, tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang semacam itu? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyampaikan, innar rajula, ada seseorang, kata Nabi, la yusalli sittina sanah, bahwa orang ini sudah solat sebanyak 60 tahun. Selama 60 tahun dia solat kepada Allah. Ma tuqbalu minhu salatun, namun celakanya, kata Nabi,
Orang yang salat 60 tahun ini satu salat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Boleh jadi kata Nabi, orang ini yang salatnya 60 tahun dan salatnya satu pun tidak makbul di hadapan Allah. Boleh jadi kadang-kadang dia sempurna ketika sujud, tidak sempurna ketika rukuk. Wa yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Kadang-kadang sempurna ketika rukuk namun tidak sempurna ketika sujud. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya adalah ada orang-orang yang salat, dia memang melakukan gerakan-gerakan yang sama dengan orang lain, tapi gerakan-gerakan itu bukan dia pelajari dari guru, melainkan hanya sekedar meniru-niru saja. Dia datang ke masjid, melihat orang yang salat, gerakannya bagaimana dia contohkan. Melihat orang qomat kamit mulutnya membaca Al-Fatihah, dia pun berqomat kamit entah apa yang dia baca. Ketika salat suaranya tidak bermasalah padahal, dan bacaannya pun bacaan yang tidak wajib, namun dengan sengaja dia berdehem menyebabkan salatnya batal. Kata para ulama, bukan hanya pada rukuk dan sujud, tapi ada banyak sebab yang menyebabkan salat kita tidak makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita, wajiblah kita belajar bagaimana cara salat yang benar. Karena solat itu sehari semalam 5 waktu kita kerjakan. Kalaulah kita solat dari semenjak usia baligh sampai sekarang, solatnya hanya begitu-begitu saja, tanpa peduli syarat dan rukunnya secara benar, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, semua solat-solat itu tidak makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan solat adalah sebuah ibadah yang kalau ditinggalkan, para ulama berselisih pendapat tentang keimanan orang itu. Kalau kita meninggalkan membayar zakat, uangnya ada, tidak membayar zakat, para ulama tidak berselisih pendapat, tetap dia anggap bahwa orang ini masih beriman kepada Allah. Ada orang yang berzina, meskipun ada hadisnya bahwa orang-orang yang berzina itu tidak mungkin beriman kepada Allah, tapi para ulama tidak berselisih pendapat. Tetap kata mereka, orang yang berzina sekalipun dia masih beriman kepada Allah. Orang-orang yang kemudian tidak berhaji dan umrah padahal punya kesanggupan, dia masih dianggap sebagai seseorang yang mukmin di hadapan Allah. Tapi orang-orang yang meninggalkan salat secara sengaja, para ulama berselisih pendapat. Sebahagian ulama katakan, begitu dia meninggalkan salat, otomatis dia menjadi kafir. Meskipun ada sebahagian besar yang lain mengatakan bahwa kalau dia tidak mengingkari kewajiban salat, tapi dia tidak salat karena malas, dia masih mukmin meskipun dia mendapatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat-pendapat ini berdasarkan beberapa hadis yang dipahami oleh para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kata Nabi, "Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Bahwa perjanjian di antara kami dan mereka, orang-orang yang mukmin kepada Allah, yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman kepada Allah, adalah salat. Faman tarakahu faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Bahwa perbedaan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang berlaku syirik, yang berbuat syirik, dan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah adalah pada salat. Kalau dia salat menunjukkan dia beriman kepada Allah. Sebaliknya orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, itulah orang-orang yang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya ibadah salat dibanding ibadah-ibadah yang lain, utamanya ibadah salat dibanding ibadah-ibadah yang lain, adalah kata para ulama bahwa tidak ada satu sebab pun yang menyebabkan salat itu digugurkan kewajibannya oleh Allah. Orang-orang yang tidak punya harta tidak ada kewajiban zakat.
Bukan hanya zakat mal, bahkan zakat fitrah pun tidak wajib. Orang-orang yang tidak ada kemampuan, orang-orang yang miskin tidak ada kewajiban haji dan umrah. Orang-orang yang sudah tua renta, tidak sanggup berpuasa, tidak ada kewajiban puasa, tapi mengganti dengan membayar fidyah saja. Tapi khusus pada solat, kata para ulama, tidak ada satu sebab pun yang menyebabkan solat ini digugurkan kewajibannya oleh Allah. Datang seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW, mengadu tentang kondisi keadaannya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya punya sakit basir. Apakah boleh meninggalkan solat? Tidak, solatlah, kata Nabi. Kalau kamu tidak sanggup solat secara berdiri, silahkan duduk. Tidak sanggup duduk, silahkan berbaring. Tidak sanggup berbaring, silahkan dengan isyarat. Selama nyawa masih dikandung badan, selama masih ada akal fikiran dalam jiwa kita, maka sholat itu wajib dilaksanakan. Tapi anehnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya orang-orang yang sehat, bukan hanya orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang sehat meninggalkan sholat secara sengaja. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan, yang mengharuskan dia meninggalkan sholat, tapi diabaikan sholat begitu saja. Barangkali hanya pekerjaan biasa, datang ke ladang, datang ke sawah, bekerja, dipajak dan lain sebagainya. Ada waktu 5 menit untuk melaksanakan sholat, tapi dia biarkan begitu saja. Waktu-waktu sholat terus berlalu, asar dia tinggalkan, maghrib dia biarkan saja. Dia bangun subuh, yang teringat di pikirannya bukanlah sholat, tapi bagaimana dagangannya, bagaimana tokonya, bagaimana pekerjaannya, absensinya bagaimana. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa tentang kewajibannya melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga orang-orang yang istiqamah melaksanakan sholat, tapi begitu sakit meninggalkan sholat secara sengaja, dirawat di rumah sakit. Dia merasa bahwa kalau sedang sakit berarti bolehlah tidak sholat, dan dia meyakini bahwa kalaulah nanti sembuh maka semua sholat-sholatnya akan diqadha. Siapa yang menjamin kaum muslimin bahwa kita keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan selamat? Betapa banyak orang-orang yang sakit keluar dari rumah sakit dibawa dengan mobil jenazah. Bukan hanya orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang sehat datang ke masjid Allah, mandi sendiri, pakai baju sendiri, pulang sholat Jumat, nauzubillah summa nauzubillah, kecelakaan, berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjamin bahwa usia kita akan terus berlanjut. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini masih hidup, masih diberikan usia oleh Allah. Maka gunakanlah usia itu, umur itu, untuk mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Gunakanlah waktu-waktu itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berpulang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai penutup, marilah kita menyimak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini memberikan kita petunjuk bagaimana orang-orang yang sholat dengan orang-orang yang tidak sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, tidak ada sholat yang bolong, tidak ada sholat yang tidak pernah, yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kata Nabi, kanat lahu nuran, maka orang ini mendapatkan cahaya dari Allah. Orang-orang sholat mendapatkan cahaya dari Allah. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, maka pikirannya terang, pikirannya jernih. Kalau dia mengambil kesimpulannya tepat. Kalau dia seorang pejabat mengambil kebijakannya baik, memberi manfaat kepada bersama. Wa burhanan, Allah berikan kepadanya burhan. Apa makna burhan? Burhan adalah sebuah sebuah penghalang, sebuah tameng yang membuat seseorang ketika ingin bermaksiat kepada Allah masih terhalang-halang. Ketika ingin mencuri masih teringat dalam bayangannya, bagaimana kalau saya mencuri ini dan saya mati setelah mencuri itu? Kalaulah saya mencuri, orang yang saya curi itu adalah orang yang sangat membutuhkan barang yang saya curi,
masih terhalang-halang dalam dirinya ketika ingin bermaksiat kepada Allah. Wa najatan minan nar, dan orang-orang yang melaksanakan salat pada hari kiamat dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selamat dari api neraka. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak salat, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan orang-orang yang tidak menjaga ibadah salat, lam yakun lahu nurun, dia tidak punya cahaya. Kalau tidak punya cahaya, pikirannya rusak. Yang terfikirkan oleh dirinya hanyalah sesuatu yang haram. Kalaulah dia sebagai pemimpin, baik dalam rumah tangga, dalam kampung, dalam kecamatan dan sebagainya, kebijakan-kebijakannya menyusahkan banyak orang. Kenapa? Karena tidak ada cahaya dari Allah. Walam yakun lahu burhanan, dan tidak ada burhan. Ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah, lempang saja. Ketika dia ingin berzina, lempang saja. Tidak ada sedikit pun merasa khawatir, merasa bersalah di hadapan Allah. Walam yakun lahu najatan minan nari yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dia tidak akan selamat dari apinya Allah, dari nerakanya Allah. Wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat orang ini, kata Nabi, akan bersama dengan Qarun, akan bersama dengan Haman, akan bersama dengan Ubay bin Khalaf, dengan orang-orang yang jahat. Dan yang pastinya adalah orang-orang yang jahat ini dipastikan oleh Allah mereka berada dalam api neraka. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka pada hari yang mulia ini khatib mengajak kita semua, mengajak diri khatib pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa menjaga solat. Bukan hanya solat pada hari Jumat, menjaga solat setiap waktu, 5 hari sekali. Menjaga solat bukan hanya datang ke masjid lalu solat, tapi kita menjaga syarat dan rukunnya sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kita ke majelis-majelis ilmu, datanglah kita ke tempat-tempat pengajian, agar solat yang kita laksanakan menjadi makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya sekian khutbah singkat yang mampu khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Di mana ada kesalahan, ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan, khatib mohon maaf. Dan bila mana ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار في ذنوبنا كما ربنا سخيرا أزواجنا وذريتنا قرة أعين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma ghfir li amwatil mu'minin waj'alhum fi alhadihim mutma'innin. Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasarad din wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wan nasara wal munafiqin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.